Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahap penutup pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu mengenai jurnal penutup. Oke, kita akan langsung mulai saja pembahasan kita di video kali ini. Jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun yang sementara. Pada perusahaan jasa, akun yang dibuatkan jurnal penutup ini akan meliputi akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal penutup ini diantaranya adalah untuk menutup saldo yang terdapat pada semua akun sementara, sehingga akun tersebut menjadi nol. Akun sementara ini merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi yang meliputi pendapatan, beban, saldo, laba rugi, dan juga prive. Kemudian tujuan yang kedua ini adalah agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan juga beban, agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga tujuannya ini untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Tujuan berikutnya untuk mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi sebelumnya atau selanjutnya. Kemudian menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan juga ekuitas. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat jurnal penutup, yang pertama di sini adalah kita akan melakukan penutupan pada akun pendapatan. Jadi dengan cara mendebet akun pendapatan, mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jadi untuk bentuk ataupun gambarannya bisa dilihat di sini posisinya ada tanggal, keterangan, referensi, akun debit dan juga kredit. Pada penutupan akun pendapatan, pendapatan berada di sisi debit, sedangkan ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit. Kemudian langkah yang kedua kita akan menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan juga mengkredit akun beban. Untuk bentuk jurnalnya yaitu pada ikhtisar laba rugi posisinya di debit dan juga beban-beban berada di posisi kredit. Nah, adapun langkah yang selanjutnya adalah menutup akun ikhtisar laba rugi dan juga akun modal. Jika perusahaan memperoleh laba, artinya dalam jurnal penutup ini di keterangan akunnya ikhtisar laba rugi itu berada di posisi debit dan juga modal ini berada di kredit. Namun jika perusahaan menderita atau mengalami rugi, maka ini sebaliknya. Untuk keterangan akunnya modal berada di posisi debit dan juga ikhtisar laba rugi ini berada di posisi kredit. Dan yang keempat adalah menutup akun prive, yaitu akun yang memiliki saldo debit akan dikredit dan mendebet akun modal. Nah, untuk gambarannya pada keterangan ini nanti modal berada di posisi debit dan juga prive berada di posisi kredit. Jadi dalam pembuatan jurnal penutup itu sebetulnya ada 4 yang perlu ditutup. Apa saja? Yang pertama tadi adalah pendapatan, yang kedua itu adalah beban, yang ketiga laba rugi, dan yang keempat itu adalah prive atau modal. Jadi kita akan langsung saja membuat jurnal penutupnya.
Silakan perhatikan cara membuat jurnal penutup. Oke, di sini sudah saya buatkan untuk format pembuatan jurnal penutup pada perusahaan Jasa Indah. Nah, untuk identitasnya di sini saya sudah buatkan neraca saldo yang sudah disesuaikan untuk periode 31 Desember 2019. Nah, untuk identitasnya ini tinggal kita salin saja atau pindahkan ke dalam jurnal penutup. Nah, untuk judulnya adalah Perusahaan Jasa Indah, Jurnal Penutup periode 31 Desember 2019. Seperti yang sudah tadi disebutkan di awal, ada 4 kegiatan yang harus kita tutup dalam jurnal penutup, yaitu ada akun penutupan untuk pendapatan, kemudian juga beban, selain beban ada laba rugi, selain itu juga ada prive. Nah, jadi ada 4, pendapatan, beban, laba rugi, dan juga prive. Yang pertama perlu kita masukkan di sini adalah untuk kolom judulnya terlebih dahulu, yaitu tanggal, keterangan, referensi, debit, ataukah kredit. Untuk tanggalnya kita buat sesuai dengan yang tertera pada kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Pertama, pendapatan kita lihat pada yang sebelah kiri di sini. Untuk pendapatan terdapat pendapatan jasa yaitu sebesar Rp8.437.500. Kita tinggal masukkan saja untuk pendapatan jasa dan juga ikhtisar laba ruginya. Posisinya untuk pendapatan jasa di debit dan juga ikhtisar laba rugi di kredit. Seperti tadi dalam langkah-langkah pembuatan jurnal penutup harus disesuaikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita telah menutup akun pendapatan. Setelah akun pendapatan, yang selanjutnya perlu kita tutup yaitu akun beban. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang sebelah kiri di sini. Akun beban ini ada apa saja? Ada beban gaji, beban listrik dan telepon, beban lain-lain, beban administrasi, dan juga beban umum. Tinggal kita pindahkan untuk bebannya di sini kita akan catat ke dalam sisi kredit semuanya. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya akan kita simpan di dalam sisi debit. Misalkan ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi untuk mengisi ikhtisar laba rugi, karena di sini belum ada untuk kolom laba atau ruginya, berarti kita perlu menghitung terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan semua total dari beban. Nah, jadi semua beban ini kita jumlahkan, kemudian hasilnya adalah Rp3.225.000. Selanjutnya, tinggal kita tutup saja untuk akun beban. Jadi, kita sudah menutup akun beban. Setelah akun beban, yang perlu kita masukkan yaitu laba ataukah rugi dari perusahaan ini. Nah, untuk posisi di debit ada pada ikhtisar laba rugi dan modalnya ada di sisi kredit. Ini untuk besaran laba ruginya kan belum ada ya di dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan ini. Sehingga kita perlu menghitung terlebih dahulu. Ini akan saya hapus dulu untuk cara menghitungnya, yaitu sama dengan ini ikhtisar laba rugi, jumlahnya ini dikurangi dengan ikhtisar laba rugi hasil dari penjumlahan beban-beban. Kemudian diperoleh Rp5.212.500. Nah, ini adalah ikhtisar laba rugi di debit dan juga untuk modalnya di kredit. Ini untuk posisi laba, ya. Ini untuk posisi perusahaan yang laba. Apabila perusahaan mengalami rugi, berarti untuk modalnya ini dibalik saja, yaitu untuk modal berada di sisi debit dan juga untuk ikhtisar laba ruginya ini nanti ada di kolom kredit. Jadi tinggal kita balik. Sehingga di sini kita sudah melakukan penutupan pada beban ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah prive, tapi kita cek terlebih dahulu apakah ada prive di sini. Nah, ini ada prive sebesar Rp450.000.
Untuk akun private-nya di sini dicatat di dalam sisi kredit dan juga untuk debitnya di dalam nama akunnya adalah modal. Nah, ini sama ya untuk periodenya adalah 31. Sehingga apabila kita tuliskan di sini artinya kita sudah melakukan penutupan pada akun private. Setelah semua sudah kita tutup, tinggal kita jumlahkan saja untuk masing-masing akun pada sisi debit dan juga kredit. Nah, jumlahnya ini harus sesuai atau sama antara sisi debit dan juga kredit. Penjumlahan ini diperoleh dari total kredit sebesar Rp8.437.500.000 dijumlahkan dengan akun-akun yang berada di bawahnya secara keseluruhan. Begitu juga untuk debit. Ini dijumlahkan dari atas sampai bawah sehingga diperoleh Rp17.325.000. Nah, selain kita bisa menggunakan neraca saldo yang sudah disesuaikan untuk membuat jurnal penutup, kita juga bisa menggunakan dari worksheet atau kertas kerja, kemudian yang sudah kita buat untuk laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Nah, ini contoh yang sudah kita buat di video sebelumnya. Di sini akan saya coba masukkan untuk membuat jurnal penutup. Oke, di sini kita akan yang pertama akan menutup pendapatan. Nah, untuk menutup pendapatan, di sini kita lihat dari laporan laba rugi sudah ada pendapatan jasa dan juga pendapatan bunga. Nah, di sini ya kita tinggal pindahkan saja untuk pendapatan jasa dan juga bunganya di debit yaitu Rp8.260.000 dan juga Rp75.000. Ya, sudah sesuai. Selanjutnya ini bisa kita sebut kita telah melakukan penutupan untuk akun pendapatan ya. Nah, untuk laba ruginya ikhtisarnya kita tulis di sisi kredit. Selanjutnya kita akan menutup beban-beban. Kita lihat untuk di laba rugi beban-beban di sini ada 6, beban gaji, beban listrik, serba-serbi, perlengkapan dan sebagainya. Semuanya akan kita pindahkan ke dalam jurnal penutup ini. Nah, ini sudah kita pindahkan dan untuk angkanya sudah kita sesuaikan. Untuk ikhtisar laba rugi ini, nominal ini yaitu kita peroleh dari penjumlahan ya, semua beban-beban yang ada. Kemudian di sini untuk akun beban artinya kita sudah menutup akun beban. Dan berikutnya kita akan menutup akun setelah akun beban ikhtisar laba rugi, jangan lupa kita catat terlebih dahulu. Kemudian di sini sepertinya tidak ada prive ya. Jadi kita langsung untuk laba ruginya kita catat yaitu sebesar Rp4.960.000. Yaitu untuk angka 4 juta ini sebetulnya sudah ada di sini. Ada di laba bersih yaitu 4 juta ya 960. Tetapi kalaupun kita ingin menghitungnya lagi itu bisa yaitu dengan cara dari ikhtisar laba rugi dari pendapatan ini dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang ada di beban. Jadi ini akan nanti nominalnya ini disebut sebagai laba ya karena ini perusahaan mengalami laba sehingga untuk ikhtisar laba ruginya berada di debit dan modalnya berada di kredit. Kalau misalkan rugi ya tinggal dibalik modalnya di debit untuk ikhtisar laba rugi berada di kredit. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita sudah menutup laba perusahaan atau akun laba perusahaan. Kita lihat di sini selanjutnya setelah kita menutup akun laba perusahaan, kita tinggal pindahkan modal atau prive. Apakah ada prive di sini? Di sini untuk melihat prive kita menggunakan laporan dari perubahan modal. Ya, untuk preview-nya sebesar 200 ya. Tadi sudah dituliskan di sini preview-nya 200. Jadi untuk modal berada di posisi debit dan preview di kredit. Kalau sudah seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa kita sudah menutup akun preview. Kalau misalkan di perusahaan tidak ada preview, ya sudah kita tidak perlu memasukkan preview di dalam jurnal penutup. Tinggal kita jumlahkan saja untuk hasilnya ini Rp16.870.000. Baik di sisi debit maupun kredit, jumlahnya ini semuanya sama.
Nah, jadi ini adalah cara ataupun contoh yang bisa kita gunakan untuk membuat jurnal penutup. Jadi bisa dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, bisa juga dari laporan yang sudah kita buat dari kertas kerja, yaitu laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Untuk kolom di referensi ini akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya atau video yang berikutnya kita akan membahas bagaimana cara pengisian referensi ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materinya dengan baik sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan di-replay kembali untuk videonya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.